Shalom jemaat gereja keluarga Tabernakel Kasih Tuhan Yesus Kristus. Halo. Kembali lagi Shalom. bersama Shalom. kita di sini para hamba-hamba Tuhan di dalam acara Pesan Natal. Pesan Natal oleh Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Nah, kita di sini adalah orang-orang yang beriman, betul? Betul dong. Amin. Dan saya percaya juga jemaat semua yang menonton adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Allah gitu ya. Nah, kalau di pesan Natal yang sebelumnya, ayo udah nonton belum? Kalau belum, nanti dikasih linknya di deskripsi ya, ada episode sebelumnya. Nah, di episode sebelumnya itu kita sudah membahas tentang pengharapan. Tadi kenapa saya membuka dengan pertanyaan, kita semua sudah beriman kan? Karena di dalam kekristenan itu ada 3 unsur yang cukup penting, yaitu iman, pengharapan, dan Kasih. Nah, kita akan berbicara tentang kasih pada waktu Natal nih. Kira-kira apa tindakan kasih yang bisa kita lakukan saat hari Natal? Coba ya, siapa yang memulai duluan? Oh banyak. Oh banyak. Pasti Gimana nih? banyak Ya, lah. banyak nih, banyak. Karena Gimana? gini, pengalaman saya itu masih banyak juga orang-orang yang merayakan Natal tidak seperti kita merayakan Natal. Masih ada yang kekurangan. Kalau kita sibuk nyari baju baru, mereka boro-boro untuk makan aja nggak ada. Nah, artinya harusnya kita juga sebagai orang yang tadi sudah beriman dan berpengharapan, tentunya juga kita harus bisa mengasihi mereka. Betul nggak? Betul. Ya. Nah, gimana Om Stefan? Perbuatan kasih apa yang Om Stefan pernah lakukan di hari Natal? Perbuatan kasih di waktu Natal ya memang dalam tindakan nyata gitu ya. Misalkan kita suka berbagi kasih kepada orang, memberi kepada yang membutuhkan gitu. Yang itu sudah dilakukan setiap momen Natal, kita lakukan itu. Tapi jauh lebih itu lagi ya memang belum dilakukan. Tapi kan harapannya adalah untuk mengimplementasikan kasih itu kita pun harus berbuat baik kepada orang lain. Nah, Gitu. Betul. Kalau Tapi dulu. Tapi dulu ini. Tapi sebetulnya begini loh, kita selalu terpaku bahwa ngasih itu secara materi. Iya. Betul. Padahal enggak begitu juga ketika gitu. kita mengasihi, yang terbesar dari yang harusnya kita lakukan adalah membuat mereka selamat. Ya, artinya kan karena itulah wujud kasih yang terbesar yang seharusnya kita bisa Berarti lakukan. membagikan peristiwa Natal, cerita tentang Betul. Yesus kepada orang lain yang Sehingga belum mereka mengenal. mengenal gitu kan. mengenal kasih Tuhan maksudnya. Iya, itu ya. Jadi sebenarnya kan kita tuh mau mengaplikasikan lah ya, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, nah kita mengasihi orang lain. Cuman ada pengalaman gini loh. Orang tuh kadang-kadang ngelihat gini, jangan cuma ngomong kasih lah. Aku nggak pernah ngerasain tuh. Oh namanya iya, kasih jadi gitu ya. ekspresinya Iya, kasih seperti apa kasih ya? itu kayak apa sih gitu. Nah kemarin nih kebetulan kita baru dari Persekutuan Cikalong. Oh, Cikalong ya. Nah kita tuh kepikir itu juga karena kita mau Natalan gitu ya, mereka ada yang butuh sepatu, mereka ada yang Oh, butuh puji Tuhan. baju gitu ya. Kita kumpulin kan dari jemaat ya, memang bukan baju baru tapi masih layak pakai gitu. Kita bawa ke sana cukup banyak. Waduh, kelihatan sekali mereka sangat sukacita, betul, Waktu pasti kita itu. taruh itu baju-baju itu langsung ini silakan diambil yang pemimpin di sana gitu ya. Siapa ya? Langsung ambil ini buat cucu saya ya, ini buat siapa, buat siapa. Tahu nggak, ada satu yang saya sangat berkesan. Ada satu yang baru kita baptis yang kemarin ini. Itu tuh dia berdiri, dia peluk saya. Oh ya. Iya, itu Ibu Saking Ius. ibu Iya, tuh? Ius. Oh iya. Ibu Yus dia peluk saya, aduh terima kasih dia gitu. Nah saya merasa bahwa ya itulah kalau kita mengasihi dia awalannya memang kita ekspresikan dulu kasih itu kayak apa, oh kayak gini gitu. Abis gitu kita cerita, tahu kan ya Tuhan Yesus sudah mengasihi kan, dia juga udah terima Tuhan Yesus udah dibaptis ya. Nah inilah bentuk salah satu, saya tuh ngasih nggak seberapa, maksudnya segini kasihnya, tapi Tuhan itu mengasihi ibu luar biasa. Betul. Ya, ibu tuh dari ibu tuh saya sih awalnya juga cuman dari ikut tiap kali diajak ayo persekutuan apa sih nggak tahu gitu ya. Oh iya. Nah, lama-lama Menurut dia Ibu Yus nih. iya menurut Ibu Yus itu lama-lama dia iya ya saya teh kalau mati kemana gitu. Akhirnya dia Barulah. ikutan, dia ikut percaya gitu. Nah dia merasakan kasih yang dari kita ini, maksudnya dari gereja kita berikan itu, dia merasakan ini luar biasa gitu. Jadi dia ekspresinya dia peluk saya gitu. Wow, Itu luar buat saya, biasa. aduh gimana gitu ya. Saya juga teringat gereja ini pernah melakukan hal yang sama, ngirim ke Bali ya.
2 tahun yang lalu itu Iya, ya. Iya. Nah, itu juga kan Iya. waktu itu kan dikirim videonya anak-anak begitu bahagianya gitu kan. Karena sudah dibungkus satu-satu ya. Iya, yang Itunya kita- dengan Iya, nama-namanya Betul, itu kan. betul. Sebetulnya itu bukan cuma di Bali, kita juga memberi yang di Bandung. Ada Iya, satu yayasan yang buat anak-anak kecil. Jadi kita bawa ke sana, gereja ini bawa ke sana terus ngirim juga ke Bali. Jadi 2 Iya. gitu. Iya. Tapi Ya, hadiah-hadiah Natal itu ekspresi kita mengasihi mereka. Artinya Mereka gini, merasa- artinya Ya. gini, kita tidak hanya berbicara sampai kepada seputaran teori Betul. tentang kasih, tapi kita mempraktekannya melalui kemarin Ya, bawa ya, di ya. Cikalong. Jadi orang kan tidak hanya butuh simpati, tapi butuh empati dari kita. Jadi kita nggak perlu hanya bicara teologi saja, iya, tapi cara praktis iya, pun harus ya iya. diwujudkan Nah, ya. kita Betul. bicara kasih Tuhan tuh, ketika orang tidak punya baju, kata Tuhan, kamu nggak kasih saya baju. Mm-mm. Saat saya dalam penjara kamu tidak kunjungi, kan gitu. Iya. Saat saya lapar kamu nggak ngasih makanan. Terus murid-muridnya nanya, kami nggak pernah lihat Tuhan telanjang atau lapar. Orang-orang yang itu seperti kamu melayani saya. Artinya kan itu aplikasi daripada perintah Tuhan. Itu yang pertanyaan Mika tadi gitu Oke, tentang kasih ya, itu. ya. Jadi ya saya sih melihatnya gini ya, kalau dalam hal menilai kasih, kalau saya kan waktu masih kecil gitu, pasti kalau misalnya saya mendapatkan hadiah yang saya mau gitu ya, Betul. itu- Kembali lagi itu- ke hadiah ya. kembali lagi ke hadiah. Hadiah yang saya mau, itu ada tandanya bukti orang tua saya Mengasihi, mengasihi saya. iya, betul, Itu kan pikirannya anak-anak. Anak-anak, Pikirannya iya. anak-anak pasti akan selalu seperti itu. Bukan cuman mama papa ngomong doang ya, tapi Iya, memang betul. dikasih Janji-janji gitu Oh, ya. Ya, nantilah Mika, ini buat hadiah Natal aja. Oh Hmm. ya benar. Ternyata memang waktu hadiah Natal memang diberikan itu kan. Iya. Itu adalah wujud kasih di dalam pikiran aku pada Anak-anak saat ya. itu Ya, gitu. ya, betul. Apalagi Itu memang- hadiahnya sesuai dengan yang diharapkan. Dengan yang ya. diharapkan. Wah, itu benar-benar. Wah, itu luar udah biasa. lebih lagi mengasihi gitu. Tapi ya memang pemikiran kita soal kasih itu tidak bisa sempit seperti itu. Iya, betul. Dalam hal apalagi kalau kita merayakan Natal gitu ya, memang betul bahwa kadang-kadang kita terfokus pada diri kita juga. Terfokus ya udah kita merayakan Natal ya seru, kita merayakan Natal ya rame, tapi kita tidak tahu bahwa di luar sana ada orang-orang yang merayakan Natal tuh tidak seperti kita bisa merayakan Natal Iya, gitu Iya, ya. iya, iya, Nah, betul. apa wujud kasih yang paling kita ingat di dalam Natal? Wujud kasih yang seperti apa yang Tuhan berikan sama kita? Itu yang penting. Gimana nih? Kalau untuk wujud kasih yang paling teringat apa Ket? Yang kalau Natal? Masa kita udah sering ngomong kok Iya, tadi pada apa? mikir lagi gitu. Wujud kasih ya anugerah Kristus ya Tuhan menjadi kelahiran manusia. Yesus. Kelahiran Tuhan Kelahiran Yesus. Yesus. Nah, Itu. tapi kenapa tuh Lahir. kelahiran Tuhan Yesus bisa menjadi suatu bentuk wujud kasih? Kalau dia nggak lahir, dia nggak nebus kita. Nah, itu yang penting. Itu yang penting. Nah, gimana nih Om Daniel kok kelihatannya kayak mikir gitu? Enggak. Nih, Enggak, memikirkan. Sedang merenungkan tentang kan minggu lalu kasih kita Tuhan sudah itu. bicara tunas ya. Betul. Artinya Ya. kelahiran itu kita anggap sebagai tunas, ya kan? Ya, Karena ya, ya. penebusan itu tidak langsung tiba-tiba dia. Sebetulnya Tuhan bisa lakukan, Iya, ya kan? mungkin Bisa bisa, lakukan, iya. kan? Iya, Kita Bisa kalau lakukan. tidak Tapi itu dia mulai dulu dengan prosesnya dia harus menjadi manusia dulu karena yang ditebus adalah manusia. Jadi disitulah sebetulnya awal pertama wujud kasih anugerah terbesar itu adalah manusia menerima kelahiran dari Kristus. Iya. Itu Iya, betul. sebetulnya. Betul. Itu dia. Itu kasih yang awal kan. Awal, ya. Iya. kasih yang pertama ya, kasih yang mula-mula gitu ya. Mungkin Om Stephen bisa menjelaskan mungkin. Bukan kasih mula-mula ya, tapi kasih yang sempurna, yang kesempurnaan dari kasih Allah terhadap manusia itu adalah memberi anaknya itu yang lahir di kandang itu. Kan tadi Mika contohkan dengan orang tua memberi sesuatu di waktu Natal. Nah, betul. Jadi kasih orang tua terhadap Mika itu sebetulnya sudah ada. Bahkan Mika belum lahir, kasih itu sudah ada. Ya kan, Mika Betul. dikandung di dalam kasih, Ya. cintanya mereka kan. Hmm. Nah, tapi Mika belum merasakan kasih itu karena ukuran Mika adalah menerima barang. Ya. Nah, Ya kan? Ya. Padahal sebetulnya nggak dikasih barang pun Kasih itu orang tetap tua tuh ada. mengasihi. Iya. Nah, iya. Sayang. Mungkin- Nah, Tuhan mungkin gini, Tuhan gini. tuh gitu. Iya. Sebenarnya Allah tuh mengasihi kita. Ya kan? Iya. Tapi untuk kita bisa betul-betul menerima kasih Allah, dia harus kasih Yesus buat kita. Betul. Nah, itu dia gitu.
Kan harus kasih Tuhan buat Iya, kita. kadang-kadang mungkin kalau untuk takaran anak-anak gitu ya, kalau misalnya mereka tidak mendapatkan hadiah pada waktu Natal, kesannya Seolah-olah tidak orang ada tua nggak kasih, sayang gitu. Tidak ada kasih. Kamu belum lahir mereka sudah sayang. Iya, benar. Karena kamu dikandung di dalam cinta kasih. Ya, betul. Betul. Jadi waktu kamu lahir dan bahkan ketika kamu lahir dan mulai dibesarkan itu di dalam kasih. Ya. Nah, itu ukuran orang tua. Nah, ukuran kamu sebagai anak atau ukuran om sebagai anak belum terlihat nih kasih orang tua. Karena nggak ada Nanti hadiahnya. terlihat waktu-waktu Natal dibeliin baju Betul, baru. betul. Aduh, terima kasih Iya, Papa, iya, terima iya. kasih Mama. Saya senang analogi ini, sangat Iya. praktis dan masuk akal Iya, sekali. saya ya. dulu paling seneng waktu dulu ya, waktu zaman masih SD. Pokoknya setiap kali mau Natal, saya nggak peduli mau bikin kue apa Papa Mama, nggak peduli. Yang penting ada baju baru. Dan baju jangan dicuci sebelum saya pakai supaya wangi barunya itu. Oh, itu benar bahagia setahun, Bu. Itu saya merasakan orang tua tuh sayang banget. Apalagi dia memberi itu dengan cara mendapatkan bersusah payah. Saya tahu dia kerja kebun misalkan, bekerja, Ya, betul, bukan betul. asal-asal dapat. Itu jadi yang dia kasih itu lebih dari apa yang misalkan setahun dikasih makan. Lewat itu mah, lewat yang makan-makan setahun. Padahal itu juga bentuk kasih. Iya, wujud tapi kasih. bajunya ini dong, baju baru. Itu ukuran kita sebagai. Iya, benar. Nah, analogi kepada manusia juga gitu. Tuhan tuh mengasihi kita dari pihak Tuhan, tapi masalahnya kita merasakan kasih Tuhan enggak? Nah, kita merasakan ketika Yesus lahir. Lahir Ini wujud kasih, sebagai wujudnya. Mesias. Iya. Ya, Jadi ya, ini ya, adalah ya. wujud kasih Tuhan. Iya, Betul, wujud. betul. Dia sudah mengasihi. Allah itu kasih kan? Betul. Kan Allah itu Betul. kasih. Tapi wujudnya belum terlihat ketika Yesus belum lahir. Nah, ketika Yesus lahir diwujudkan di situ. Nah, ini bentuk kasih yang sempurna dari Allah buat manusia karena kelahiran Yesus. Nah, coba Mika mau tanya ada ayatnya nggak ya? Ya, Ada ayatnya nggak? kalau kita lihat sebetulnya gini ya, Apa? kita sambungkan dengan materi atau pembahasan kita minggu yang lalu ya tentang Pengharapan. Tunas. tentang tunas itu ya, Paham. tentang tunas. Jadi begini, sebetulnya karya penyelamatan manusia atau kelahiran Yesus itu sudah dirancang bahkan sebelum dunia dijadikan. Betul. Itu harus kita paham, ya kan. Kemudian tanda-tanda itu dinyatakan melalui nubuatan. Nah, yang paling jelas di dalam Alkitab yang kita sudah bahas minggu yang lalu adalah tentang penulisan kitab Yesaya. Ya. Yesaya itu sangat terang menderang menjelaskan Ya, tentang kelahiran betul, nubuatan nubuatan mengenai kelahiran Dia udah Yesus. bicara. Nah, Ya. di dalam Yesaya pasal yang Berapa? ke-9 ayat yang ke-5, saya pakai ayat ini dulu ya Oh, sebelum iya, kita iya, bicara 9 ya. tentang Ayat 9. pasal 9 ayat Oke. 5. Dikatakan begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, wow. Kita sepakat bahwa ayat ini adalah ayat nubuatan. Betul. Betul. Kalau nubuatan berarti belum Belum terjadi. terjadi karena ini masih zaman Yesaya. Iya, bahkan kan rentang waktunya 6 sampai 700 tahun. tahun. Betul. Tapi kan di sini dia bilang sudah lahir. Telah lahir. Jadi dalam pandangan Yesaya, Yesus itu sudah ada. Dan memang keberadaan Yesus itu sudah ada bahkan sebelum Yesaya menubuatkannya. Nah, ini bayang-bayang. Wujud nyatanya ada di Yohanes 3:16. Yohanes 3. Nah, Ayat 16. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu wujudnya di situ. Jadi kalau kita bicara tentang hadiah atau tentang apa tadi Mika? Wujud apa ukuran kasih itu. Ukuran kasih. Maka ukuran kasih Tuhan itu adalah memberi anaknya yang tunggal melalui Yesus Kristus datang untuk mendamaikan kita dengan Allah. Iya. Oh, Jadi oke. kasih Yesus itu, tugas Yesus itu dia datang ke dalam dunia untuk selain membawa keselamatan, mendamaikan hubungan antara kita dengan Allah yang terputus Yang akibat terputus dosa. akibat Dosa. dosa. Kan Iya. pertanyaan orang begini, kenapa Yesus harus menjadi manusia? Oh iya dong, dia harus pinjam tubuh manusia, menjadi sama seperti manusia, dan hidup bersama-sama dengan manusia untuk mewujudkan cintanya kepada manusia. Bisa nggak dia selamatkan tanpa harus jadi manusia? Bisa. Tapi kenapa harus jadi manusia? Itu wujud cintanya. Dia datang dan dia rangkul kita.
Yesus jadi dekat dengan Betul. kita, jadi sama seperti kita. Dan yang diselamatkan kan manusia. Iya. Manusia Yang itu bukan kambing kan? Ya, bukan kambing. Bukan Yang kambing. berdosa itu Bukan- yang bukan gogok, bukan kucing yang diselamatkan, tapi manusia. betul, Gitu. betul. Betul. Nah, ini tuh tadi kan kita kan sudah tadi memulai ya dengan ya kasih jangan cuma omdo doang ya, kasih Ya, harus betul, ada betul, action. betul, Nah, apa yang mengingatkan kepada kita bahwa itu adalah jadi bentuk kasih Tuhan Yesus yang lain selain kelahirannya. Oh, bentuk banyak. Yang paling utamanya apa? Ayo. Yang paling Pasti utama, pengalamannya beda-beda dong. yang paling utama dari bentuk wujud kasih Tuhan Yesus pada manusia, Selain daripada kelahirannya. kematian. Oh, ya, kematian. Nah, Kematian. itu benar. Iya, Kematian. betul. Karena itu kematiannya. paralel, nggak Paralel. bisa dipisahkan. Kelahiran dan kematian itu satu peristiwa yang harusnya sama. Dia datang untuk lahir, dia datang lahir untuk Mati. Untuk mati. Ya, tapi matinya tuh kenapa dia harus mati sebagai manusia gitu kan? Karena yang membuat kita selamat itu, yang mendamaikan itu darah. Darah. Iya, itu betul. darah. Darah. Dia nggak lahir, dia kan nggak sebagai manusia, dia nggak punya darah. Iya, betul. Nah, Penebusan sedangkan- itu lewat darah Kristus Iya. itulah yang menyempurnakan penebusan Ya, itu. betul. Itu kan mengganti anak domba. Itu mengganti Ya anak kan? domba. Kalau dulu kan Tuhan bilang kalau mau diampuni dosanya pakai kurban. Ya, Apa ya. yang dikorbankan domba di darahnya Ya, yang tercurah. betul. Darahnya harus dicurahkan lalu dileletkan ke tabut perjanjian gitu ya. Tapi ini ya luar biasa ya. Iya. Apa kalau kita pikir-pikir, mana ada seorang manusia lahir untuk mati? Itulah Pernah nggak kasihnya. kita pernah mikir? Gini, kalau manusia lahir pasti mati semua. Iya, tapi ini manusia lahir untuk mati. Cuman Tuh. dia. Iya. Iya. Cuman dia. Ya, itu Luar hanya biasa, ya. membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, itu. Karena dia tahu juga saya akan bangkit. Ya Iya, kan? betul, Itu kan kan dia akan dia bangkit. akan bangkit. Tapi itu semua wujud dari yang Mika tanyakan tadi, wujud dari kasih itu, wujud dari cinta Tuhan kepada kita, kasih sayang. Dia tidak hanya memberikan Yesus sebagai manusia yang hidup, tapi harus menjadi Yesus sebagai manusia yang mati, yang dikorbankan. Yang dikorbankan. Nah, Ya, mati betul. dikorbankan, lalu bangkit kembali untuk Mendamaikan Mendamaikan, iya. mendamaikan kita dengan Allah. Allah. Wah, luar biasa. Iya. Jadi memang kita tuh kalau membicarakan soal kasih Tuhan Yesus tuh nggak bisa ya kita ngomong cuma dalam hal kayak tadi. Oh, ya kita Ngasih. mengasihi dia, ya udah ngasih. Oh iya. Nah, itu terlalu dangkal kayaknya ya kalau kita ngomong aja gitu. membandingkan kasih yang itu dengan kasih Waduh, Tuhan Yesus. jauh, Dangkal jauh. sekali ya Kalau pikir-pikir. bilang ini kan sebenarnya Mamang sayang sama Mika. Udah ngomong nih, udah tahu. Tapi Mika bilang enggak. Karena Mika belum menerima sesuatu. Jadi Mama tuh harus ngasih gitu loh sesuatu. Ini tuh Mama ngasih tuh. Oh iya benar. Itu kan pada waktu pikiran Mika Iya. anak itu, Bukan, pikiran ini, Mika. ini bukan semua anak juga di dunia Semua pasti anak gitu. pasti kayak gitu. Tapi analoginya ke Allah begitu kan. Allah mengasihi kita. Tapi kan kita harus terima dulu wujudnya apa. Ya, Jangan betul. cuma ngomong Range doang kita gitu kan. menilai kasihnya Tuhan Yesus tuh begitu besar ya gitu ya. Kalau dia nggak datang kita bilang sini ke Allah, ah om doh. Doang. Tapi karena dia datang. Terus salah ngomong, oh salah sendiri kamu makan buah. Kan jadi kita yang salah kok. Jadi panjang. Karena kita yang salah kok Iya, iya. ininya pembahasannya. Tapi tadi menarik ya bahwa Natal itu membawa sebuah makna kasih yang lebih mendalam lagi di dalam diri Tuhan Yesus Ya, itu ya. betul. Tidak hanya dia lahir sebagai bentuk wujud dia mengasihi kita gitu ya, takaran ukuran oh emang Allah mengasihi kita, ya Allah mengasihi kita dari takaran tadi Tuhan Yesus lahir, tapi tidak hanya sekedar lahir saja, dia lahir untuk nantinya mati menebus kita, kemudian bangkit dari maut untuk mendamaikan kita ya gitu. Iya, Mungkin betul. seperti itu ya Om Stefan ya ininya ya tadi Iya, iya. penjabaran yang Om Stefan sudah Iya, 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 lakukan gitu ya. Nah, kita sampai di sini dulu ya. Kita sampai di sini dulu pembahasannya tentang kasih, tentang kasih Natal gitu ya. Jadi, saudara-saudara sekalian di rumah, kalau ada yang mendapatkan hadiah dan tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan, jangan langsung Putus asa. putus asa. Terus bilang oh dia nggak sayang gitu. Iya, karena Bukan- kasih bukan Tuhan begitu. itu kita dari pembincangan ini kita menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa loh bagi Bapak Ibu semua, bagi penonton semua yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Karena dia mau lahir untuk mati. Tujuannya untuk mati ya. Kalau kita kan lahir mana ada yang mau mati? Nggak ada kan? Kita lahir untuk lahir
hidup untuk hidup. Iya. Pokoknya mati jangan ada kata. Iya. Pokoknya nggak ada yang Nggak ada kata semua mati. manusia pasti mati, tapi nggak ada yang lahir dengan tujuan saya mau mati buat seseorang gitu. Wow, itu tidak ada itu. Itu hanya Tuhan Yesus saja. Jadi Betul. dari pesan Natal kita pada episode kali ini tuh kita harus lebih menghargai lagi, lebih memaknai lagi bahwa Tuhan Yesus lahir sebagai bentuk kasih dan juga untuk memperdamaikan kita dengan Allah, maka Dia mati di atas kayu salib menebus kesalahan kita. Jadi meskipun ini bulan Natal ya saudara, kita tidak boleh melepaskan semua karya Tuhan Yesus itu sebagai satu rangkaian kesatuan, rangkaian kasih Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya video ini memberkati saudara, jangan lupa like dan juga bagikan kepada teman-teman dan rekan-rekan yang membutuhkan mendengarkan pesan Natal kita pada saat ini. Ini untuk episode yang kedua ya. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan lagi episode yang berikutnya. Jadi, nyalakan tombol loncengnya jangan lupa sehingga nanti tidak ketinggalan episode kita yang selanjutnya. Sekian pesan Natal kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.